Ya udah yuk mulai. Pani mau minta tolong share screen ya. Udah ada belum? Nge-like. Iya, aku belum. Masih Nge-like. loading, Pak. Ada belum? Nah, udah. Udah. Ini Pani dulu. Teh Kikit dulu, Teh. Sesuai prosedur. Ini PPT-nya masih yang aku ya? Iya, masih yang Pani. Ini gimana sih? Ini udah tahu di sini mah. Sinyal Pani jelek. Loading, euy. Coba. Udah belum? Belum, Pan. Masih yang Pani. Ini gimana ya? Bentar. Anu di record atau lebar. Nanti di-cut. Iya, ya. Oh, ini nih. Sekarang udah belum? Loading. Nah, ya udah. Dari awal dulu. Nah, aku belum mute. Loading. Tuh, record aja katanya Bapak nggak bisa ikut Zoom. Ini masih di yang awal ya? Maksudnya belum ke yang awal. PPT-nya. Oh, udah. Udah, Kit? Udah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So now we will learn about punctuation. Can we move to next slide, Fanny? The first material about definition about punctuation will be explained by me. In simple terms, punctuation marks are a symbol to create and support meaning within a sentence or to break it up. From Encyclopedia Britannica, punctuation is the use of spacing, conventional sign, and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading, both silently and aloud, of handwriting and painted text. Jadi, fungsi dari punctuation itu tanda baca ya artinya. Itu untuk memperbaiki bacaan gitu agar dalam punctuation ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa karena kan seperti dalam reading, writing, bahkan dalam listening itu punctuation itu diperlukan karena itu akan mempengaruhi banyak hal seperti di dalam writing itu akan mempengaruhi si tulisan tersebut gitu dan di dalam membaca itu akan mempengaruhi di panjang pendeknya bacaan atau di mana kita harus berhenti saat membaca dan di listening juga sangat penting dalam dalam kayak misalkan jika kita mendengar suatu audio dan audionya itu tidak ada tanda baca gitu sih yang membacanya
itu akan mempengaruhi pendengaran kita. Jadi kita akan mendengarnya itu datar-datar saja nada audio itu tuh. And the next. Okay, guys, in the punctuation itu ada semicolon and colon. The first is semicolon. The use of colons and the semicolons can also be particularly problematic, so it is important to be as clear as one can be about their use. The semicolon separates main clauses that are not joined by a coordinator, which the semicolon replaces. The two parts of the sentence feel equally important. This represents in the flow of the sentence which is stronger than a comma but weaker than a full stop. Example, the student in the first study were hardworking. Those in the second were lazy. Jadi semicolon itu titik koma. Semicolon itu lebih kuat daripada koma, tetapi lebih lemah daripada titik dua gitu dalam penggunaannya. Itu bisa seperti dalam kita menyebutkan contohnya di dalam saat kita menyebutkan bahan-bahan atau menyebutkan nama seseorang kayak misalkan nama buah-buahan. The first pertama itu ada buah melon, titik koma, buah mangga seperti itu. And the next. The next itu ada colon. Colon itu titik dua. The colon separates first clauses, which clause stand as a sentence from a final phrase or clause that extends or illustrates the first clauses, most commonly used to introduce things. Like list or an example, if in doubt, don't use a colon, miss sentence, reword, or try a comma instead. Jadi colon atau titik dua itu digunakannya lebih kuat gitu dalam suatu kalimat itu. Jadi jika kalian ragu lebih baik jangan menggunakan titik dua itu gitu. Contoh penggunaan titik dua itu jika kalian menulis misalkan nama titik dua kita LCNRT itu tuh udah menegaskan bahwa itu tuh mengenai nama itu dan nama itu adalah yaitu yang sesudah colons itu. Next. Okay, the next material about children learning punctuate will be explained by my partner Alfia Nursiti Aisyah. From Alfia, time is yours. Okay. Children learning punctuate atau anak belajar tentang tanda baca. Hal in 1998 was one of the first to look closely at and learning of punctuation. He stated that a period would be more appropriate to use in writing. Punctuation marks are also intended to distinguish, meaning he emphasized that punctuation is not different from writing in general because meaning generation is the main function of written language. To improve the ability to determine punctuation is to work with someone who is proficient in proofreading. Nah, menurut Hall, pada tahun 1998, beliau adalah salah satu orang yang pertama melihat secara dekat pengajaran dan pembelajaran tanda baca. Beliau menyatakan bahwa tanda titik akan lebih tepat digunakan dalam penulisan. Tanda baca dimaksudkan untuk membedakan arti. Beliau menegaskan bahwa tanda baca tidak berbeda dengan penulisan pada umumnya, karena pembangkitan makna adalah fungsi utama bahasa tulis. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menentukan tanda baca adalah belajar dengan seseorang yang mahir dalam
mengoreksi bahasa tulis. Okay, the next material that will be conveyed with my partner, Kikit Elisa. Okay, Kikit, time is yours. Okay, the next material is about the types of punctuation. Jadi banyak nih kayak contoh, bukan contoh sih, kayak jenis-jenis dari tanda baca ini. The first is question marks. Question mark is used to enclose direct quotation. Jadi question marks itu kayak tanda kutip ya gitu. Nah, penggunaan dari question marks ini sendiri itu contohnya biasanya ada di dalam dialog, like if we read the dialogue of drama, kita bakalan menemukan nih kayak tanda petik ini akan digunakan biasanya di dalam dialog. Di dalam dialog. And the next is single quotes. Single quotes ini tanda petik yang satu itu. Di sini used to enclose meaning translation. Nah, biasanya tanda single quotes itu kan untuk makna gitu di dalam bacaan itu. And the next is breaks. Break is used as an additional sign. And the next itu is square breaks. Square breaks itu yang tanda ini ada kan di PPT-nya, used to enclose letters or words. Jadi di breaks ini atau tanda kurung ini ada yang bulat kayak gitu, ada yang agak kotak kayak gini. Nah, biasanya sih yang kebanyakan itu di matematika juga banyak ya kayak tanda kurung kayak gitu. And the next is slash. Slash atau garis miring. Slash used in a letter numbers or numbers in address. Jadi penggunaannya itu biasanya dalam nomor surat atau di alamat gitu. Jadi biasanya ada ini atau seperti kalian menulis di tanggal gitu. Tanggal 10 garis miring 0 bisa bulan April 2021 itu tuh biasanya menggunakan tanda slash or garis miring. And then the next type will be explained by my partner Alfia. Oke, saya akan melanjutkan ya tadi tipe-tipe dari tanda baca. Selanjutnya ada use it at the end of a declarative sentence, comma use it to separate sentence, hyphen to connect syllables that are separated or broken off by line breaks, question mark use it to mark the part of the sentence that is being asked. Jadi tanda titik dipakai sebagai akhir dari kalimataan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menghubung suku kata yang terpisah atau terpenggal oleh pergantian baris. Dan ada juga tanda tanya yang dipakai untuk menandai bagian kalimat yang ditanyakan. Oke, next. Kemudian ada exclamation mark. Use it for expressions or statements in the form of an exclamation or comment. And ellipsis sign. It is used to mark a broken sentence or part of a sentence that has been omitted. Tanda seru dipakai untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa perintah. Terus ada elipsis atau tanda elipsis dipakai untuk menandai kalimat yang dipisahkan atau diputus atau dihilangkan. Oke, next. Okay, thank you for
Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian. Bagi yang Waalaikumsalam ingin warahmatullahi bertanya- wabarakatuh. Oke, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Aku mau nanya, Kit. Siapa? Kopi. Ya, boleh Teh. Izin bertanya tentang semikolon atau titik koma. Kan itu tadi di pernyataannya kalau tidak salah bahwasanya semikolon itu lebih kuat dari koma tapi lebih lemah dari titik. Nah, sementara untuk tadi di contohnya sendiri itu untuk kayak nunjukin pemisahan gitu. Jenis-jenis, lebih ke jenis-jenisnya dari buah semangka, titik koma, apa, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui atau mengidentifikasi apakah pengidentifikasian penulisan untuk mengidentifikasi tersebut itu harus menggunakan semikolon atau menggunakan koma. Gitu. Terima kasih. Kalau dari Kikit pribadi, kan tadi tuh titik 2 itu lebih lemah dari koma, tapi lebih kuat dari koma, lebih lemah dari titik 2. Nah, kalau misalkan itu tuh cara penggunaan titik 2 sama titik koma itu, kalau titik koma itu biasanya sudah titik koma itu pasti ada kalimat lanjutan Teh, tapi kalau untuk titik 2 biasanya nggak ada. Kayak kalau Kikit pribadi kayak contoh penggunaan titik 2 kayak gitu-gitu kan, kayak itu tuh udah memuat pernyataannya itu. Nah, kalau yang titik koma itu jadi biasanya suka ada lagi gitu, dilanjut gitu, kayak ngelanjut gitu kalau titik koma itu. Kalau Kikit, pemahaman Kikit itu sih, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Mungkin buat Alfi mau ditambahin. Cukup sih, Kit, udah. Oh, jadi titik koma sama koma tadi Teh Sophie. Maaf, baru dibaca Teh Sophie. Titik koma sama koma. Nah, kalau koma itu kan, kalau penggunaan koma, gimana ya? Tergantung kalimat yang digunakannya sih Teh, kalau dari dilihat ini. Jadi kalau misalkan koma itu biasanya lemah kayak dari hal dari kalimat nih, kayak membaca kalimat yang ada komanya, otomatis kita bakalan di jedanya sebentar. Nah, kalau titik koma itu jedanya mungkin agak lama kalau Kikit mikirnya kayak gitu Teh. Makasih. Maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Makasih, Kit. Sophie. Boleh ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya. Tidak ya? Ya. Ya. Dida mau nanya kan kalau punctuation ini itu jadi intinya penggunaan kayak spasi, tanda-tanda baca seperti itu ya. Nah, kalau di reading atau writing sendiri itu kebayang kayak gimana. Tapi kalau di listening tadi kan Kikit ngejelasin di listening kayak gimana, tapi Dida belum jelas, belum paham gitu. Nah, boleh dijelasin lagi penggunaan punctuation dalam listening gitu. Kalau boleh tidak, kalau misalkan di dalam listening itu kayak misalkan kalau kita ngedengerin suatu audio nih, audio in English gitu ya. Nah, audio itu tuh kita tahu kan kayak si audio itu tuh dari nadanya itu kelihatan. Nah, nada-nada itu tuh diciptakan oleh tanda baca itu. Kalau misalkan si nggak memperhatikan tanda baca, otomatis ya audionya tuh lempeng-lempeng aja gitu. Kayak misalkan nada don't stop gitu. Kalau misalkan don't stop itu kan otomatis kayak
tanda seru gitu ya, biasanya gitu. Nah itu teh perintah gitu, jangan berhenti gitu. Itu tuh bakalan beda gitu nadanya sama dengan kalau misalkan don't stop pakai tanda tanya gitu, don't stop. Jadi kayak si nadanya itu ditentuin oleh punctuation ini. Kalau itu dari aku gitu, dari Kikit itu. Mungkin Alfi ada yang mau ditambahkan? Iya, biasanya kalau dalam listening itu caranya membedakannya itu tanda baca itu dari pemenggalannya sih. Dari pemenggalan terus dari nada suara kayak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi, satu orang lagi boleh lah. Aku izin bertanya. Novi, oh iya boleh Novi. Buat bracket square gitu kalau nggak salah. Yang tanda kurung itu. Yang kotak. Iya ya. Kan tadi kata Kikitnya kalau biasanya dipakai buat di matematika. Nah, selain di matematika, digunainnya buat apa gitu penggunaannya? Makasih. Boleh ditunggu sebentar ya Novi. Baik. Nah, bedanya itu kalau misalkan yang tadi kurung kotak itu tuh untuk nutup suatu kalimat. Jadi, nah kan kalau misalkan kayak kurung yang buka itu gini, kurung yang melengkung itu biasanya bisa diduain gitu ya. Maksudnya bisa diduain. Kayak si kurungnya itu ada dua gini. Misalkan satu kurung buka ini, terus kurung tutup ini, terus ada kalimat ditutup lagi, terus buka lagi, tutup lagi. Nah, itu kalau yang lengkung itu, tapi kalau misalkan kurung yang kotak yang kayak gitu, itu tuh udah stop gitu. Jadi nggak ada kalimat lagi, palingan ngebuat yang baru lagi gitu. Itu sih menurut saya gitu penggunaan kurung yang kotak itu. Alfi mungkin ada yang mau ditambahkan? Nggak ada sih, Kit. Udah cukup. Aku izin nambahin boleh, Kit? Oh, boleh. Boleh Teh Sophie. Ya, tentang kurung buka kurung siku ya, yang itu yang kotak itu, setahu aku, jadi selain yang tadi dikatakan oleh Kikit, juga itu bisa digunakan di dalam kurung lengkung. Contohnya penulisan ayat Al-Quran, kayak misalnya tuh surah Al-Baqarah, kan ya. Kemudian si nomornya tuh surat Al-Baqarah itu surat ke-1. Nah, si angka 1 itu dikurungnya pakai kurung siku, kemudian titik 2, ayatnya misalnya tuh 170, kemudian tutup kurung. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga biasanya digunakan untuk kalau misalkan di sebuah novel itu ada dialog yang misalnya tuh nyantumin chatting di WhatsApp atau di aplikasi apapun. Nah, itu tuh bisa kurung siku untuk menjadi ciri bahwa dialog itu dialog yang ada di chat, bukan secara langsung. Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin karena udah 3 orang yang bertanya, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditutup dulu aja ya, waktunya tinggal 3 menit. Boleh.